Bagi Donald Trump ini bukan lagi make America great again, tapi make war great again. Akan seperti apa kelanjutan dari perang yang sepertinya akan menuju ke perang nuklir dan menjadi perang dunia ketiga. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Akan seperti apa peperangan ini menarik negara-negara lain masuk ke dalam sebuah petaka yang diciptakan oleh Israel. Dan betulkah Indonesia menjadi salah satu negara dari sekitar 8 atau 10 negara yang akan dianggap aman menjadi tempat berlindung seluruh negara-negara di dunia ini dari pecahnya perang nuklir dunia ketiga? Mari kita bahas. Bang, ininya bahwa berita perang Iran dan Israel saat ini, bahkan kemarin sempat ada berita dari Amerika sendiri ikut turut membantu Israel untuk menyerang Iran, salah satunya di Pangkalan nuklir. Gimana nih Mas melihat dari kartu tarot, apakah dengan adanya perang ini berdampak berkepanjangan atau seperti apa? Yang pertama, manusia saat ini itu diingatkan kembali bahwa manusia hanyalah manusia. Dan apapun yang ada di kepala kita, itu pendapat yang akan bisa berubah-ubah kapanpun juga. Iran yang dianggap oleh umat muslim di Indonesia yang kebanyakan Sunni dan seluruh dunia sebagai negara yang mayoritas penduduknya menganut Syiah dan dianggap laknatullah ini ternyata adalah satu-satunya negara yang berani menentang hegemoni Israel. Saat Israel mengokupansi Gaza, Palestina, membantai wanita dan anak-anak, dan terus kemudian akhirnya memutuskan untuk menyerang Iran. Iran berani untuk menyerang kembali. Yang walaupun tidak ada hal-hal yang boleh kita nilai seimbang di sini. Keberanian Iran untuk mempertahankan kedaulatan negaranya, ini adalah hal yang harus kita tiru. Dan apapun yang dilakukan oleh Iran, akhirnya masyarakat muslim terutama di seluruh dunia ini mengesampingkan perbedaan aliran ini tadi. Karena ini bukan permasalahan keimanan atau akidah saja, tapi ini adalah sesuatu yang harusnya datang terlebih dahulu sebelum orang memilih beriman atau tidak, yaitu kemanusiaan. Dan Israel dengan kebiasaan mereka ini akhirnya berhasil menarik Amerika untuk ikut serta ke dalam perang yang sebenarnya ini dibuat-buat alasannya oleh mereka. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Apalagi kan ini kan bisa dibilang tuh perang nuklir ini kan berdampak juga ya dari sektor ekonomi dan juga dari sektor kesehatan sendiri. Gimana nih Mas? Iya, kalau nanti ternyata perang nuklir ini akan terjadi ya. Tapi sejauh ini masih ada ambigu atau dua hal yang kalau kita bilang itu kita harus cari tahu. Karena bisa saja Iran di sini memang memainkan kartu seakan-akan nuklir yang mereka miliki ini hanya untuk kebutuhan riset teknologi belaka. Tapi ada sebuah kecurigaan bahwa Iran yang selama ini memang dekat dengan China dan Rusia ini memiliki satu fasilitas nuklir yang sudah dipindahkan jauh di dalam tanah. Dan inilah yang sekarang konon katanya sedang disasar oleh Amerika. Tapi apapun itu kita harus tahu bahwa Amerika di sini melanggar hukum internasional dengan mengokupansi tanah kedaulatan Iran dengan meluncurkan serangan, dan kita tahu bahwa Iran dan Amerika ini belum pernah ada open war atau perang terbuka dalam beberapa waktu belakangan ini tadi. Bahkan mereka sedang dalam sebuah
rangkaian perundingan yang seharusnya akan berakhir dengan sebuah kesepakatan yang mungkin saja akan bisa mengakhiri embargo terhadap Iran selama 10 tahun ke belakang. Tapi kita tahu bahwa ini semua sebenarnya adalah akal-akalan Israel menggunakan Amerika, dan Amerika yang mana Presiden Trump selama ini itu selalu ngecengin atau membercandakan atau membuat make fun of Presiden Obama yang saat itu dikatakan Presiden Obama pasti akan nyerang Iran, pasti akan nyerang Iran, pasti akan nyerang Iran. Kenyataannya ternyata dia pun yang pledge atau menunjukkan kepada dunia bahwa dirinya ini anti perang. Ternyata dia menginisiasi perang tersebut. Banyak bisa dibilang tuh masyarakat dunia memiliki rasa takut karena takutnya terjadi lagi pecahnya perang dunia ketiga. Kalau perang dunia ketiga bukan pecah, saya kira sekarang ini sedang menuju ke sana. Nah, dan saya lihat bahwa dengan kemarin saat Presiden Trump bertemu dengan para pemimpin di G7 juga, syukurnya Pak Prabowo mungkin nggak ada di sana ya, yang mengatakan bahwa Israel berhak untuk membela dirinya. Ya, tapi kita akan mempertanyakan membela diri di sisi sebelah mana. Karena apapun yang selama ini digunakan untuk narasi penyerangan, ini masih dipertanyakan. Alasan mereka adalah karena Hamas yang selama ini dianggap menjadi proksi Iran. Ini harus dihancurkan ke akar-akar, yang artinya Iran juga harus dihancurkan. Tapi apakah negaranya akan dihancurkan? Saya kira dalam setiap peperangan sebenarnya mereka hanya ingin mengganti rezim. Jadi Ayatollah Khamenei, bukan Khomeini yang dulu ya, Khamenei ini memang diharapkan akan bisa digantikan dengan yang lebih bisa berpihak dengan negara barat. Tapi ketakutan saya pikir ini beralasan karena memang ini akan bisa beranjak kepada perang nuklir. Kalau ternyata Rusia dan Cina ini tertarik masuk ke dalamnya. Kalau nuklir yang ada di Iran ini saya kira belum bisa untuk ditembakkan. Tapi kalau ternyata ini menarik Rusia dan China, ini pasti akan terjadi perang nuklir. Dan memang ada sebuah, kalau kita bilang itu satu data yang menunjukkan kalau ternyata perang nuklir ini terjadi, Indonesia ini termasuk di dalam negara yang konon katanya negara-negara ini itu akan aman kalau terjadi perang nuklir atau perang dunia ketiga. Ini adalah negara seperti Chili, Bhutan, Selandia Baru, Iceland, Fiji, Switzerland, Tuvalu, Amerika Selatan, Greenland, Indonesia, dan Argentina. Kenapa seperti itu? Karena ini adalah negara-negara yang tidak memihak. Mereka ini itu memihak kepada kemanusiaan. Dan saya harap Indonesia terus melakukan hal ini. Tapi berdampak juga nggak sih dari segi ekonomi juga nih berdampak ke Indonesia? Apalagi kan ini kan... Saya kira kalau pertanyaan itu sudah terlambat ya. Ini sudah berdampak sejak lama. Dan saya melihat bahwa ini juga saya alami sebagai seorang pengamen di dunia korporat, pekerjaan itu mulai berkurang. Dan kalaupun ternyata ada itu, misalkan yang melibatkan swasta, misalnya seperti satu penekanan perjanjian atau kerjasama, atau ya perusahaan-perusahaan swasta ini mulai mengurangi budget mereka. Ini adalah karena saya kira bisnis dan perdagangan secara makro ini pasti berdampak. Dan ini juga disampaikan oleh Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, bahwa saat ini tentu saja akan berakibat dan akan lebih fatal ke depannya. Karena apa? Setelah Amerika menyerang Iran, Iran ini langsung menutup Selat Hormuz. Dan saat itu terjadi, harga minyak pasti akan naik. Dan tebak, siapa yang paling diuntungkan? Arab Saudi. Dan ini mungkin sebagai sebuah jawaban kenapa Arab Saudi selama ini nggak pernah bantuin Palestina. Dan mereka terkesan lebih memihak pada Amerika. Oke, ini kan tadi kan Mas bilang kan Indonesia salah satu negara yang bisa dibilang tuh aman karena bersifat netral ya. Tapi dari segi bisa dibilang tuh efek dampak dari radiasi nuklirnya tersebut mungkin mencakup luas nggak sih nih? Ya kalau nuklirnya ditembakkannya di Malaysia gitu, Indonesia akan kena. Kalau ditembakkannya misalkan di Singapura, orang Indonesia pasti akan kena. Tapi kalau ditembakannya di paling dekat misalkan di Jepang ya, kita tahu Jepang pun pernah dijatuhi bom. Ya walaupun kekuatan megatonnya nggak sehebat yang sekarang ya, tapi ini nggak akan berakibat sampai jauh. Tapi dalam jangka waktu yang panjang, tentu saja kalau ini dijatuhkannya di perairan, maka ini akan bisa terbawa oleh air laut. Tapi kalau ini misalkan terjadinya di Iran itu kan di tengah benua ya. Dan kalaupun ternyata ada lautnya jauh dari kita. Ini saya pikir nggak akan berdampak secara langsung. Tapi tentu saja ini akan berdampak secara kemanusiaan. Dan tentu saja kita pasti akan sedih karena nuklir itu bukan misil. Nuklir itu bukan pesawat terbang yang bisa menembakkan peluru berkecepatan tinggi dan bisa memilih korbannya. Nuklir
jika itu berbentuk bom adalah senjata pemusnah massal. Yang artinya apapun yang akan dilalui dari radius ledakan itu akan hancur dan akan menimbulkan sebuah, kalau kita bilang itu efek yang akan berlangsung selama puluhan, bahkan kalau ini nggak ada upaya untuk membersihkan, itu bisa sampai 100 tahun. Bisa dibilang tuh perang ini tuh sebuah ketamakan manusia juga ya Mas ya? Ya pasti ketamakan manusia. Mungkin salah satu bisa dibilang tuh berdampak juga nggak sih ke alam semesta juga Mas, apalagi kan bisa dibilang kan karena sifat keserakahan manusia tersebut. Ya kalau itu kan jelas ya bahwa kita ini mau tidak mau hidup berdampingan dengan makhluk lain yang sayangnya sering kita remehkan, hewan, tumbuhan, dan alam di sekitar kita, tanah, bebatuan dan sebagainya. Maka saya kira jika manusia di sini tidak segera merendahkan egonya, mencoba untuk mengetahui bahwa kita ini hidup juga nggak akan sampai lebih dari 100 tahun, maka kita tahu bahwa kita itu hanya ngontrak di sini. Dan apa yang kita perebutkan itu adalah sesuatu yang kita buat di pikiran kita. Maka sejatinya seandainya kita bisa lebih bijaksana, maka kita akan bisa berumur lebih lama. Tapi sayangnya semua yang terjadi saat ini memang harus yaitu tadi, egonya ini harus dilampiaskan sampai selesai. Dan tidak ada pihak lain yang berusaha untuk memperpanjang dan ikutan di sini. Maka ini semua sebenarnya ada di tangan Cina dan Rusia. Saat mereka nanti bisa menahan diri untuk tidak ikutan, maka perang dunia ketiga atau nuklir ini bisa dicegah untuk terjadi. Endingnya itu nantinya seperti apa Mas? Apakah berakhir dengan baik atau malah sebaliknya? Saya kira nantinya akan ada pergantian rezim di Iran. Dan Amerika juga nggak menginginkan perang ini dalam waktu yang lama. Donald Trump sepertinya juga menginginkan sebuah, kalau kita bilang kan dia saat ini itu diserang oleh rakyat yang memilihnya. Dia sepertinya ingin membuat sebuah langkah heroik dengan melakukan pengiriman pasukan nantinya setelah menurunkan bom yang diakui ini menghancurkan fasilitas penyimpanan nuklir yang ternyata belum terbukti. Maka kita akan tahu bahwa di sini ada sandera kepentingan. Amerika selain dengan ingin membuktikan bahwa dia ini masih berdaulat sebagai polisi dunia, Donald Trump ingin mempertahankan eksistensinya, dan juga tekanan dari Israel yang memang bangsa Yahudi yang ada dalam tampuk pemerintahan dan juga bisnis di Amerika ini masih banyak. Itu menginginkan sebuah tindakan perlindungan yang ditunjukkan oleh Amerika. Tapi setelah ini dilakukan, saya pikir seharusnya mereka semua bisa untuk menurunkan ego, kembali ke meja perundingan dan menghindari jatuhnya korban rakyat sipil yang lebih banyak lagi ke depannya. Saya kira ini semua akan bisa terjadi dan perang dunia ketiga bisa dihentikan dan nuklir ini tidak terus akhirnya mencemari kehidupan manusia dimanapun juga. Bagaimana menurut pendapat kalian? Akankah ini akan jadi satu hal yang seperti saya ramalkan bisa berakhir di tahun ini? Ataukah ini akan dipergunakan sebagai upaya memperkaya diri negara-negara yang terlibat di sini, seperti Amerika, Israel, dan negara-negara yang ada di balik mereka untuk bisa mengambil minyak lebih banyak lagi? Tulis pendapat kalian di bawah sini. Dan jika kalian menyukai konten seperti ini, silakan subscribe, like, dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.